Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Dahlia Rineva MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen SD. Hari ini kelompok 8 akan membawa presentasi mengenai supervisi pembelajaran dan pengembangan profesional guru serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan eh, anggota kelompok 8 yang terdiri dari Syifa Duwina Rahma dengan NIM 205060086, Dede Nurul Wahida dengan NIM 215060082, Salwa Regina Anggraini 205060127, dan Salman Alfarizi Nugraha dengan NIM 215060083. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada pemateri pertama. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi pembelajaran. Supervisi akademi merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Lanjut, materi selanjutnya mengenai prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi akademik menurut Dot dalam Hartanto dan Purwanto tahu dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukkan data atau informasi sesuai aspek aspek instrumen. Yang keempat, realistis artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Yang kelima, antisipatif artinya mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, kooperatif artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan, kekeluargaan. Yang kesembilan, demokratis. Artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10, aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11, humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang ke-12, berkesinambungan. Yang ke-13, terpadu artinya menyatu dengan program pendidikan. Dan yang terakhir, komprehensif artinya memenuhi tujuan supervisi. Selanjutnya, tujuan supervisi. Menurut Sergio Giovanni, dalam Diknas tahun 2007 ada 3 tujuan supervisi akademik, yaitu yang pertama, supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesinya dalam memahami kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuan melalui teknik tertentu. Yang kedua, supervisi akademik dilakukan untuk memonitor, bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didik. Yang terakhir, yang ketiga, supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Salman selaku pemateri pertama. Untuk materi berikutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu teknik supervisi. Teknik supervisi ini dibagi menjadi dua, ada teknik supervisi individual dan yang kedua ada teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual ini ada kunjungan kelas, ada kunjungan observasi, ada pertemuan individual, dan ada kunjungan antar kelas. Nah, bentar ya. Di teknik supervisi kelompok ini ada pertemuan atau rapat, ada diskusi kelompok, dan ada pelatihan. Selanjutnya, pengembangan profesional guru. Pengertian pengembangan profesional guru. Profesional berarti berasal dari kata profesi, yang berasal dari bahasa Inggris profession atau dari bahasa Belanda profesi. Dalam bahasa Latin, profesio berarti pengakuan atau pernyataan. Jadi, profesi diartikan sebagai suatu jabatan, pekerjaan tertentu dengan persyaratan khusus pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki khusus diperoleh dari pendidikan akademis. Nah, lalu bentuk-bentuk peningkatan profesional keguruan. Yang pertama ada peningkatan profesi melalui siaran radio pendidikan. Nah, pada masa lalu dapat dijumpai radio pendidikan yang disiarkan oleh RRI. Nah, program ini dikenal dengan kursus pendidikan guru udara atau KPG udara. Di samping melalui sistem radio, mereka masih menerima bahan ajar tertulis. Lalu yang kedua ada penataran tertulis dan tatap muka. Di beberapa daerah terdapat Pusat Pengembangan Penataran Guru atau PPPG. PPPG ini dapat dioptimalkan untuk melayani berbagai pembinaan bukan hanya guru SD, namun guru-guru pada jenjang lainnya. Nah, selanjutnya ada peningkatan profesi melalui belajar mandiri. Lalu yang keempat ada pengembangan profesi melalui jurnal dan majalah. Lalu yang kelima ada pembinaan profesi melalui organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini merupakan sekelompok orang yang memiliki jabatan sama, menyatukan diri dengan ikatan-ikatan tertentu yang disepakati bersama. Seperti contohnya PGRI. Nah, di samping PGRI, guru masih dapat membuat organisasi guru yang lebih spesifik sesuai dengan keahliannya. Misalnya, Ikatan Guru Sekolah Dasar atau IGSD, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, ABKIN, dan sebagainya. Lalu, ada macam-macam pengembangan profesional guru. Yang pertama ada sistem pendidikan, yang kedua ada sistem penjaminan mutu, yang ketiga ada sistem manajemen, yang keempat ada sistem remunerasi, yang kelima ada sistem pendukung profesi guru. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang sudah menjadi pemateri kedua. Untuk materi ketiga, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan profesi guru. Strategi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Yang kedua, strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Strategi tersebut memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guru, menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Sementara strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri guru serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Next.
Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengembangan profesi guru. Tujuan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat atau golongan. Selanjutnya, sebagai penghargaan kepada guru yang mampu meningkatkan mutu profesionalnya, diberikan penghargaan diantaranya dengan kenaikan pangkat atau golongannya. Dalam kaitannya dengan program bimbingan penulisan karya ilmiah, maka penulisan karya tulis ilmiah sendiri yang merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi guru. Selanjutnya, manfaat pengembangan profesi guru. Secara umum, pengembangan profesi guru dan tendik dirancang agar guru dan tendik bisa memberikan materi serta pengetahuan sesuai standar pendidikan dan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, program pelatihan dan pengembangan profesi guru tidaklah hanya sebatas pemenuhan standar. Ada beberapa hal yang akan didapatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan program profesi guru, seperti memperkaya pengetahuan, meningkatkan kreativitas mengajar, kemampuan berpikir strategis, melatih penyampaian taktik mengajar, meningkatkan kemampuan riset, meningkatkan kemampuan pengajaran. Next. Selanjutnya ada perkembangan keprofesian berkelanjutan. Next. Di sini ada pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Kemendikbud, definisi program PKB ini adalah proses penyelenggara kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesionalnya, dalam melaksanakan tugas profesinya serta memiliki performa sebagai pendidik dan pembimbing bagi peserta didiknya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah pengembangan kompetisi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan. Program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konteks pembelajaran yang bersangkutan berdasarkan pengertian di atas bahwa PKB merupakan program yang dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetisi dan memberikan kebanggaan terhadap profesi sebagai tenaga pendidik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede yang sudah menjadi pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tujuan khusus PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi kebutuhan guru dan memfasilitasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan untuk melaksanakan pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang kelima, meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Yang keenam, menunjang pengembangan karir guru. Selain ada tujuan khusus, tujuan umum program PKB ini yaitu dibentuk untuk meningkatkan kompetensi guru yang ditunjukkan dengan kenaikan capaian nilai UKG serta meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang berjenjang. Next. Manfaat adanya PKB. Bagi guru diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan agar semua tugas hingga proses pembelajaran menjadi lebih baik serta mampu membimbing peserta didik secara maksimal untuk mengejar cita-citanya. Bagi peserta didik, mendapat jaminan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan bersifat efektif. Next.
Berikutnya, bagi sekolah, adanya PKB ini mendapatkan kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan karena tenaga pendidiknya sudah lebih profesional karena kemampuan guru dan peserta didik yang meningkat pesat. Yang berikutnya, bagi orang tua, dengan adanya PKB, jaminan kualitas pendidikan yang akan diberikan untuk anak-anak agar siap berperan ke lapisan masyarakat. Next. Berikutnya ada jenis kegiatan PKB. Yang pertama ada pelaksanaan pengembangan diri, yang kedua ada publikasi ilmiah, dan ketiga ada karya inovatif. Mungkin sekian yang bisa kelompok 8 sampaikan. Untuk kesimpulannya, supervisi pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Pengembangan profesi guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu belajar siswa yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan untuk pengembangan profesional berkelanjutan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi siswanya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di @link. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.